si iblis akan membuat orang mengisi balon ini dengan kekuatan udara dari mulut dia. Artinya orang-orang yang tidak wake up, yang terjebak di dalam frekuensi ini, dia akan berusaha mengisi kehidupan dia dengan kekuatan dia sendiri. Meniup balon dengan udara dari mulut dia, artinya dia menjalankan hidup ini benar-benar dengan logika dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Jadi muter aja, itulah yang akhirnya orang jadi ngomong, hidup seperti roda berputar, padahal firman Tuhan nggak pernah bilang hidup seperti roda berputar. Firman Tuhan bilang, aku akan bawa kamu naik menjadi kepala dan bukan ekor, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi selama kita nggak mau wake up, susah, nggak akan pernah bisa. Saya keinget juga sama ini loh, tadi kita ada singgung keselamatan itu ada 3 ya, ada roh, jiwa, dan tubuh. Pada saat kita diselamatkan secara roh, kalau Bro Hendy bisa saya analogikan, kita itu seperti menerima roh kita, saya anggaplah seperti kayak balon lah. Anggaplah seperti balon ya. Pada saat dulu awalnya karena kejatuhan manusia dalam dosa, roh kita ini benar-benar harusnya udah binasa sebenarnya. Karena upah dosa adalah maut. Saya anggaplah seperti balon itu udah robek-robek, udah bolong-bolong. Segimanapun namanya kita tahu balon yang robek atau bolong, segimanapun mau ditiup, diisi pakai udara atau gas apapun, nggak akan pernah bisa keisi karena dia bolong. Ketika kita terima keselamatan daripada Tuhan, balon yang bolong ini digantikan oleh Tuhan Yesus menjadi balon yang utuh lagi, jadi balon yang baru. Nah, tapi kan kita tahu, si iblis ini adalah bapak segala pendusta. Dia nggak akan mau begitu aja orang-orang yang udah ketrap di peternakannya dia, bahasa saya, ketrap di dalam frekuensi dosa ini, kabur. Karena semua yang ketrap di tempat peternakan dia ini adalah sumber makanan dia, sumber energi dia. Makanya dia buat, oke, balonnya sudah diganti baru, tapi kan kita tahu ada 2 cara buat niup balon. Pertama dengan cara ditiup pakai udara dari mulut. Satu lagi kita ngerti ditiup dengan gas helium. Gas helium ini kan bukan udara dari mulut, ini udah sesuatu yang di luar daripada diri kita. Ketika kita meniup balon yang udah nggak robek ini balon yang nggak robek ini saya artikan ini adalah orang-orang yang sudah percaya ya. Karena tadi kita ngomong di awal kan frekuensi ini adalah untuk orang yang memang sudah percaya nih. Jadi si iblis akan membuat orang mengisi balon ini dengan kekuatan udara dari mulut dia. Artinya orang-orang yang tidak wake up, yang terjebak di dalam frekuensi ini, dia akan berusaha mengisi kehidupan dia dengan kekuatan dia sendiri. Meniup balon dengan udara dari mulut dia, artinya dia menjalankan hidup ini benar-benar dengan logika dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Yang mana kita tahu bedanya balon yang ditiup dengan mulut dengan balon yang ditiup dengan gas helium adalah yang satu, walaupun mungkin sama-sama besar, tapi yang satu akan ketrap, nggak akan pernah bisa terbang. Tapi yang satu, yang ditiup dengan gas helium, dia pasti bisa terbang. Gas helium ini kan bukan dari diri kita. Gas helium ini adalah Roh Kudus, maksud saya. Waktu kita izinkan Roh Kudus ini menguasai, mengisi hidup kita, dia akan membawa hidup kita ini terbang. Inilah tadi yang kan tadi saya ada singgung, untuk kita melihat jalanan yang macet tadi kita harus naik ke lantai yang lebih tinggi kan? Nah, caranya naik ke lantai yang lebih tinggi, ini caranya adalah izinkan Roh Kudus mengisi hidup kita. Dialah yang akan membawa kita menjadi kepala, naik ke level yang lebih tinggi. Jadi bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kita pikir pakai kekuatan kita sendiri kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, itulah tipu daya iblis. Balon ditiup sebagaimanapun besar, selama itu ditiup pakai udara dari mulut sendiri, dia nggak akan pernah bisa terbang. Dia akan selalu ketrap di dalam frekuensi itu, nggak akan pernah bisa keluar. Makanya izinkan Roh Kudus mengisi hidup kita. Itu yang akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Dari level yang lebih tinggi yang Roh Kudus bawa, kita akan bisa melihat seperti Bani Isakar yang tadi Herlina ngomong. Kita bisa melihat situasi dan kondisi secara waktu, secara apapun yang Tuhan mau rancangkan, seperti yang firman Tuhan sudah jelaskan semua, kita tiba-tiba bisa melihat firman Tuhan itu menjadi hidup gitu loh. Kita jadi, oh ini toh firman Tuhan
yang maksudkan ketika menjelaskan misalnya contohnya tentang akhir zaman. Oh, ini yang dimaksudkan, tanda-tanda seperti ini. Kenapa kita bisa melihat lebih jelas? Karena kita bisa melihat itu dari tempat yang lebih tinggi. Kita mempunyai sudut pandang yang lebih luas. Kita bisa melihat dalam gambaran yang lebih besar lagi. Nggak cuma apa yang di depan mata, tapi kita bisa melihat lebih jelas. Kira-kira seperti itu. Oke ya, very interesting sih. Thank you banget ya guys ya buat obrolan hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bro Willy bisa nggak kasih sedikit kesimpulan ya dari apa yang kita bicarakan hari ini tentang wake up dan frekuensi ini. Firman Tuhan katakan, satu kali Tuhan ini bertemu dengan perempuan di Samaria yang sedang menimba air di sumur. Perempuan ini adalah orang yang sebenarnya juga ketrap sebenarnya, yang tertidur. Dengan semua masa lalu dia yang tidak baik, kita tahu bahwa Tuhan datang untuk orang yang tidak sadar bahwa hidup mereka itu sebenarnya ketrap di dalam frekuensi ini, tapi mereka juga sebenarnya pengen berusaha keluar gitu sebenarnya. Dan Tuhan Yesus bisa mendapatkan ini di perempuan Samaria ini. Dan Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria ini, betapa Tuhan Yesus mengenal. Dia sebutkan semua masa lalunya dan bagaimana keadaannya si perempuan Samaria ini, di mana perempuan Samaria ini punya suami, beberapa orang, Tuhan Yesus sebutkan. Kalau buat saya itu seperti Tuhan Yesus waktu saya mengalami Tuhan secara pribadi, Tuhan kayak ngasih tahu ke saya bahwa betapa dia mengenal diri saya, betapa saya sebenarnya sudah secara frekuensi itu posisi saya ada di mana, berapa jatuhnya saya sebenarnya terpisah dari dia, tapi dia datang buat saya. Dia sengaja datang buat saya. Dan dia bilang sama perempuan Samaria ini gini, kalau selama ini kamu masih cari air dengan lewat air di sumur ini, kamu terus akan selalu haus. Kalau kamu mendapatkan air dari saya, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan Tuhan katakan lagi kepada perempuan Samaria ini gini, dia bilang, telah tiba saatnya. Kalau dulu kamu cari Tuhan, menyembah Tuhan itu di gunung-gunung, sekarang sudah tiba saatnya kamu menyembah aku, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu pun yang saya dapatkan secara pribadi. Jadi saya tidak bermaksud ngajarin, tapi ini benar-benar pengalaman pribadi. Tuhan kayak ngomong sama saya, kalau selama ini kamu pikir untuk ngejar Tuhan, kamu seperti kayak ngejar pelayanan atau main gereja-gerejaan dan lain-lain. Tuhan bilang udah saatnya kamu benar-benar wake up. Karena Kristen itu bukan tentang agama, Kristen itu adalah tentang hubungan pribadi saya dengan gembala saya yang baik ini, Tuhan Yesus. Pengenalan saya akan Tuhan ini yang akan membawa saya berjalan di dalam ketepatan. Yang membuat saya setelah wake up, saya tahu saya harus berjalan kemana. Dan saya lewat podcast ini, saya berdoa, saya berharap sekali teman-teman pun semua bisa terberkati. Teman-teman semua juga bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu selalu mengetuk pintu hati kita semua. Cuma seringkali kuping kita itu terlalu penuh, terlalu bising dengan berbagai trap yang ada di frekuensi kedagingan ini. Sehingga kita nggak bisa dengar. Sehingga kita nggak pernah dengar kalau Tuhan itu sudah panggil kita. Saya ajak teman-teman semua yang saat ini mendengarkan podcast ini untuk ambil waktu, merenungkan sedikit, kita ambil waktu saat teduh untuk tanya Tuhan, lihat posisi kita sekarang ada di mana, izinkan Tuhan masuk ke dalam hati teman-teman dan izinkan dia bertata dalam hidup teman-teman dan izinkan dia membawa teman-teman semua berjalan di dalam jalan yang tepat yang menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Thank you banget ya. Thank you Willy, thank you Jessica, thank you Herlina. Kita juga mau terima kasih juga untuk teman-teman yang udah tune in di podcast kita ini. Seperti yang tadi Willy katakan, semoga dari obrolan kita ini banyak hal lah yang bisa teman-teman ambil yang bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga bisa membantu untuk sama-sama kita, yuk semua kita wake up, kita sadar
dan kita bisa terus bertumbuh dan kita bisa terus naik ke posisi yang dimana Tuhan mau dalam segala aspek, dalam rohani kita maupun di apapun itu, financial dan everything else. So thank you today untuk tune in. Yes, Godspeed. Godspeed.